Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya batin untuk Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara, ketemu lagi dengan saya Cak Taufik Monyong. Hari ini hari Minggu, kebetulan semua keluarga ada acara rekreasi, berangkat rekreasi. Saya ada di rumah bersantai sambil belajar memahami semua peristiwa yang terjadi beberapa hari ini. Hari ini akan bahas tentang Aksoroto, Tutus Tatas Titilan Wibowo. Saya menangkap cerita dari Wendang kemarin dalam perjalanannya. Bagaimana perjalanannya kemarin, bahwasanya dalam perjalanan ke para leluhur di Troloyo, Trowulan, dan Solotundo bersama kawan-kawannya, ada peristiwa-peristiwa yang ingin dicapai karena rombongan, jadi akhirnya harus tujuan utamanya tidak terlaksana. Nah, memang ketika kita dapat petunjuk dari Gusti Akaryo Jagat, dari Betara Guru atau dari Betara Narada, dari Mbah Semar, Badranaya, Marmoyo, atau dari Romo Siwa, Togok, atau siapapun dari Gusti Allah, atau apa yang nampak menjadi sebuah keyakinan dari batin kita, maka kita harus betul-betul memahami nilai-nilai hidup yang terjadi di dalam diri kita. Agar Aksoroto, Tutus Tatas Titilan Wibowo, totalitas dalam sebuah perjalanan laku spiritual manembah mering ilahi, itu tidak salah di dalam melakukan upaya untuk mencapai sebuah tujuan karena kita tergoda sesuatu. Totalitas ini adalah nampak seperti pertemuan kami dengan para aktivis kemarin di pertemuan dengan Menteri BUMN, menjelaskan bahwa negara ini sedang berupaya menyiapkan sumber daya manusia 17.000 lebih calon muda dari kaum muda milenial yang membutuhkan 5 tahun ke depan sebesar 17 juta lebih penduduk siap bonus demografi. Maka dia harus betul-betul negara menyiapkan pemimpin yang realistis di dalam menyiapkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka kebijakan bernegaranya. Maka itulah pemimpin yang harus dipilih, memiliki sebuah pemahaman terhadap situasi, pembacaan kebutuhan bagi bangsa dan negara. Tidak dalam rangka pemimpin yang punya asumsi, anggapan terhadap situasi bisa beres, kejaba belum tentu data secara jelas. Negara kita saat ini, pemerintah mengupayakan bahwa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, akan ada jumlah kesiapan penduduk sebanyak 5 juta pertambahannya dalam setiap kurun waktu yang sangat cepat. Negara harus mengambil sikap terhadap hal tersebut. Maka pemimpin
yang paham dengan situasi dalam mempersiapkan bangsa dan negaranya, baik dalam rangka berani mengambil sikap terhadap situasi, kepantasan dalam kita bersikap terhadap situasi dunia, baik itu perang dunia menuju perang dunia ketiga, baik itu proxy war secara fisik atau perang biologis atau perang ekonomi, bahkan yang terakhir adalah perang kebudayaan. Kita yakin bahwa ketika kita ngomong perang kebudayaan, Nusantara tidak akan kewalahan, Nusantara tidak akan lemah, Nusantara akan mampu menjawab semua tantangan kebudayaan. Di sini dalam penyebutan manifestasi para luhur, para leluhur, para dewa dan para satria, para wangsa dan para putra-putra bini sepuh keagungan Tuhan yang betul-betul diwujudkan dalam sastra yang menyitir tentang masalah sikap-sikap, pikiran, batin, dan diri manusia kita pada nilai budaya lebih lengkap. Kita akan melihat bahwa orang membaca kitab itu adalah perlu untuk mentranslate. Ketika kita mendengar pembacaan kitab, baik itu kitab dari Buddha, Taurat, Zabur, Al-Quran, itu harus mengertikan. Nah, ketika saya melihat Jawa dalam tulisan Sanskerta, dalam tulisan Palawa, Kawi, dan Jawa, maka kita sama-sama sebenarnya tidak perlu lagi terlalu repot mengartikan tulisan itu. Hanya ketika aksaranya ditulip dalam aksara Jawa, maka harus kita artikan. Namun arti dari tulisan Jawa itu lebih mudah kita pahami untuk mengenal diri kita, mengenal totalitas diri kita kepada sesuatu yang sudah saya sampaikan. Apa di dalam Jawa yang tidak ada? Apa di dalam aksara Lontara yang tidak ada dalam Bugis? Apa yang tidak ada Gaganga dari Sunda yang tidak ada? Apa tulisan Abu Gida, Batak, Incung, Karincing, Pakpak, Simalungun, Toba? Semuanya ada. Jika kita mengatakan bahwa keyakinan kita itu terpapar dengan sesuatu pemikiran dari asing, karena asing berusaha untuk mengubah pemikiran kita untuk menjadi orang asing. Sama dengan ketika percaya dengan orang asing atau makhluk asing, kita akan terpapar nilai-nilai keburukan. Contoh, yang datang kepada diri kita orang asing atau makhluk asing adalah setan. Kita percaya dengan makhluk asing berarti kita percaya dengan yang datang pada diri kita, yang masuk pada pikiran kita dan batin, itu jin. Yang datang kepada diri kita itu genderuwo yang mau rubah-rubah ketetapan, itu berarti kita berubah menjadi makhluk asing. Sama dengan ngomong kebudayaan. Kebudayaan ketika kita percaya dengan budaya asing, maka kita terpapar dengan kebodohan. Kita tidak percaya dengan jati diri kita. Terpapar dengan pengetahuan asing berarti kita percaya dengan pengetahuan luar. Kalau bisa menjadi pembanding tidak apa-apa, tapi kebudayaan, berkepribadian di dalam kebudayaan. Jadi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada budaya bangsa Nusantara lebih tinggi. Ajaran agama budaya bangsa kita lebih tinggi. Ajaran nilai-nilai ekonomi kita lebih tinggi, gotong royong. Ajaran berdaulat politik secara kita Pancasila lebih tinggi. Di mana letaknya kelemahan bangsa kita? Maka jangan percaya dengan makhluk asing, negara asing, budaya asing, pengetahuan asing, atau hal-hal yang bersifat spiritual asing. Kita akan berusaha malah membunuh bangsa kita sendiri ketika kita tidak tahu bahwa kita ini bangsa Nusantara. Bumi ini adalah milik kita. Kalau orang asing dengan ajaran asing, ketika dia merusak seperti ISIS, seperti di Suriah, yang merusak akan pergi begitu saja. Hancurlah Suriah, hancurlah negara-negara itu yang terpapar budaya asing. Maka ingat, aksoroto tutus tatas titilan wibowo, totalitas kita berusaha untuk mengenal diri kita, mengenal bangsa kita secara pribadi, mengenal ilmu pengetahuan kita, mengenal budaya kita, mengenal teologi kita, mengenal agama-agama luhur bangsa kita. Jangan pernah mengingkari bahwa kita bangsa Indonesia. Indonesia berarti I dimulai dari ilahi dan diakhiri dengan A. Gak ada yang namanya ilahi tanpa kita mengenal Allah, mengenal Gusti Kang Akarya Jagat, mengenal tentang ketetapan dari Gusti Kang Maha Kuwasa Kang Maha. Maka ini pahami agar kita semakin tidak lagi berselang sengkarut sebagai bangsa yang punya pribadi kebangsaan, malah memasukkan budaya asing, ajaran asing, pengetahuan asing, teologi asing yang telah durhaka kepada bangsa kita sendiri. Terima kasih.
Rahayu sakuntumati Om Shanti Shanti Sadhum Pengulun Pasuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.